Gangguan penggunaan zat. Apa itu gangguan penggunaan zat? Gangguan penggunaan zat adalah gangguan yang melibatkan penggunaan maladaptif dari zat-zat psikoaktif. Gangguan penggunaan zat memiliki dua tipe, yaitu penyalahgunaan zat dan ketergantungan zat. Yang pertama, penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat diartikan sebagai pengguna zat psikoaktif secara terus-menerus walaupun sudah mengetahui akibat negatifnya, seperti masalah sosial, pekerjaan, dan kesehatan. Yang kedua, ketergantungan zat. Ketergantungan zat dicirikan sebagai adanya gangguan pada kendali terhadap penggunaan zat psikoaktif dan sering ditandai dengan ketergantungan fisiologis. Jika ketergantungan zat ini semakin parah, maka akan memunculkan gejala sindrom putus asa, toleransi, dan penggunaan kompulsif dari suatu zat. Narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Efek penggunaan psikotropika ada 3, yaitu stimulan. Efek kecanduan ini menyebabkan penggunanya harus selalu mengonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuhnya tetap prima. Yang kedua, halusinogen. Efek yang sering dialami oleh pemakai ini di mana persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Yang ketiga, depresan. Jika digunakan secara berlebihan, penggunanya bisa tertidur terlalu lama dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya, bahan adiktif. Bahan adiktif adalah zat atau obat, tetapi bukan jenis narkotika maupun psikotropika, tetapi sangat berpengaruh buruk pada sistem kerja otak manusia. Contohnya seperti rokok, alkohol, dan lain-lain. Adapun penyebab seseorang menggunakan narkoba adalah yang pertama, individu. Adanya rasa kurang percaya diri pada individu tersebut, cepat merasa bosan atau jenuh, rasa ingin tahu dan mencobanya sangat tinggi, serta mengalami depresi ataupun cemas. Yang kedua ada lingkungan. Perubahan dalam lingkungan sosial dasarnya terpengaruh dari pertemanan, perpindahan tempat tinggal, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta minimnya ilmu pengetahuan tentang agama. Selanjutnya, penanganan penggunaan narkoba. Yang pertama, memberikan edukasi tentang bahaya penggunaan narkoba. Selanjutnya, memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang narkoba dan pencegahannya. Selanjutnya, melakukan aktivitas yang bermanfaat guna mengalihkan pikiran dan perhatian dari ingin memakai rasa narkoba. Selanjutnya ada jenis-jenis penyalahgunaan zat. Yang pertama adalah alkohol. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dapat menimbulkan masalah yang serius pada kesehatan dan kehidupan sosial sang pemakai. Adapun gejala kecanduan alkohol adalah 1. Perubahan emosi seperti depresi dan kelesuan. Yang kedua, menghindari kontak dengan orang-orang terdekat di sekitarnya. Ketiga, bicara ngelantur. Yang keempat, keseimbangan yang buruk serta adanya rasa canggung. Kelima, refleks yang lambat. Keenam, tremor pada pagi hari setelah minum. 7. Kehilangan ingatan setelah minum. 8. Gejala sakau saat tidak minum, gemetar, mual, dan muntah. Adapun penyebabnya adalah yang pertama, faktor psikologis seperti stres, depresi, dan kesulitan beradaptasi. Yang kedua, faktor sosial, adanya dorongan dari orang lain untuk minum serta ketersediaan alkohol di sekitar tempat tinggalnya. Yang ketiga, faktor lingkungan,
berada pada lingkungan yang menormalisasikan meminum alkohol secara berlebihan. Yang keempat, adanya faktor genetik dari orang tua yang memiliki riwayat masalah kecanduan narkoba. Adapun penanganan bagi orang kecanduan, dibutuhkan penanganan lebih dari sekedar menghilangkan kebiasaan tersebut, seperti penanganan di rumah sakit, penanganan biologis, pendekatan kognitif perilaku, serta dukungan dari sosial. Jenis-jenis penyalahgunaan zat. Yang pertama, nikotin dalam rokok. Nikotin umumnya terdapat pada produk tanaman tembakau seperti rokok. Biasanya penderita kecanduan nikotin sulit berhenti merokok disebabkan karena efek ketergantungan dari zat nikotin serta adanya gejala putus nikotin. Ada beberapa gejala kecanduan nikotin. Yang pertama adalah tidak sanggup berhenti merokok meski telah mencoba untuk berhenti beberapa kali. Yang kedua, tetap merokok saat menderita gangguan paru-paru atau jantung meski tahu merokok dapat memperburuk kondisi tersebut. Yang ketiga, menghindari berkunjung ke tempat-tempat bebas merokok. Penyebab dari kecanduan nikotin umumnya disebabkan oleh kebiasaan merokok atau menggunakan produk tembakau lainnya seperti permen karet yang mengandung tembakau, cerutu, atau rokok elektronik. Lalu penanganan terhadap kecanduan nikotin dalam bentuk rokok ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan merokok. Nah, kita masuk ke jenis penyalahgunaan yang kedua, yaitu stimulan. Jenis stimulan ini ada 3. Yang pertama adalah amfetamin. Amfetamin adalah kelompok obat yang merangsang sistem saraf pusat yang mempengaruhi korteks otak untuk meningkatkan kegiatan psikis sehingga dapat menghilangkan kelelahan dan rasa kantuk. Amfetamin menyebabkan penyalahguna menjadi ketergantungan sehingga penyalahgunaannya ini mengalami halusinasi dan perubahan kepribadian. Gejala pada kecanduan amfetamin ada beberapa. Yang pertama yaitu tidak mampu menyelesaikan atau melakukan tugas. Lalu yang kedua, tidak nafsu makan dan mengalami penurunan berat badan drastis. Yang ketiga, mengalami kecemasan atau insomnia. Yang keempat, mengalami halusinasi visual atau pendengaran. Penyebab dari amfetamin ini, yang pertama, memiliki akses mudah untuk mendapatkan amfetamin. Lalu mengalami depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, atau skizofrenia. Sehingga memiliki hidup yang penuh tekanan. Nah, jenis stimulan yang kedua itu adalah metamfetamin. Gejalanya berupa iritasi mata, mual-mual, hingga kematian. Jenis stimulan yang ketiga adalah kokain. Kokain termasuk dalam narkotika dan obat berbahaya. Bila disalahgunakan, obat golongan stimulan ini dapat memberikan efek adiksi atau kecanduan yang tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis penggunanya. Bahkan penyalahgunaan kokain juga dapat menyebabkan kematian. Dan gejala kecanduan kokain terdapat banyak ya. Seperti dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebihan bagi si pengguna, lalu seringnya merasa gelisah, menurunnya berat badan, sehingga timbulnya masalah pada kulit, dan mengalami gangguan pernafasan, juga sering kejang-kejang. Jenis penyalahgunaan zat yang keempat adalah sedativa. Sedativa menyebabkan melambatnya berbagai aktivitas tubuh dan mengurangkan responsivitasnya yang mencakup 2. Yang pertama adalah opiat.
Opiat adalah kelompok sedativa yang menimbulkan kecanduan dalam dosis sedang. Lalu yang kedua adalah sedativa sintesis, yaitu kelompok sedativa utama yang berbentuk obat. Gejala sedativa ada 5, yaitu berbicara cadel, lalu gangguan perhatian atau memori, gaya melangkah tidak mantap, dan inkoordinasi, lalu stupor atau koma. Nah, penanganan sedativa dan stimulan yang pertama adalah pergi ke psikiater, lalu juga bisa melakukan rehabilitasi. Dalam perspektif Islam, gangguan yang berhubungan dengan zat seperti narkoba dianggap sebagai masalah serius yang mempengaruhi kesehatan mental dan spiritual seseorang. Ada beberapa poin penting yang terkait akan hal ini. Yang pertama yaitu larangan penggunaan zat terlarang. Islam secara tegas melarang penggunaan zat-zat yang dapat merusak tubuh dan pikiran. Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Yang kedua, dampak negatif pada kesehatan mental. Penggunaan zat-zat terlarang dapat menyebabkan berbagai gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Islam memandang kesehatan mental sebagai bagian integral dari kesejahteraan individu. Dan penggunaan zat-zat ini dianggap merusak keseimbangan mental dan spiritual. Lalu yang ketiga adalah pendekatan terapi dan rehabilitasi. Islam mendorong pendekatan yang holistik dalam menangani gangguan terkait zat, termasuk terapi spiritual dan rehabilitasi. Pendekatan ini melibatkan penyerahan diri kepada Allah melalui doa dan dukungan komunitas untuk membantu individu pulih dari kecanduan zat-zat yang berbahaya. Lalu yang keempat adalah pendidikan dan pencegahannya. Pendidikan tentang bahayanya penggunaan zat-zat terlarang dan pentingnya dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual adalah bagian penting dari ajaran Islam. Seperti komunitas muslim yang sering mengadakan program pendidikan dan pencegahan untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini.